Pemirsa, Kapolri Tito Karnavian menyebut ada 3 buah bom berdaya ledak rendah yang ditemukan di Serpong, Tangerang Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung kembali dengan Friendly Sagala langsung dari Puri Serpong, Tangerang Selatan. Friendly, seperti apa kondisi terkini dari lokasi dan sudah berapa banyak bom yang sudah diledakkan sejak siang tadi? Cek. Friendly. Friendly, kita ya, mau Carlos, memastikan hingga kembali saat ini sudah tim berapa kepolisian yang bom terdiri dari Gegana dan juga tim Satgas Bom ini terus melakukan upaya penjinakan bom di rumah kontrakan dari ketiga teroris yang berhasil ditembak mati oleh polisi. Dan tadi baru saja sekitar pukul 16.55 ini baru saja kami mendengar ada ledakan ke-8 yang kembali terdengar dari rumah kontrakan ketiga teroris yang berhasil ditembak mati tersebut. Dan tadi dari pukul 11 hingga pukul saat ini memang ledakan yang terakhir ini merupakan ledakan yang paling kuat dibandingkan dengan beberapa ledakan dari pukul 11 tadi. Dan memang dari keterangan yang diberikan oleh Jenderal Tito Karnavian tadi saat melakukan kunjungannya dan juga pemantauannya secara langsung di tempat kejadian perkara ini, dia mengatakan di rumah kontrakan ketiga teroris tersebut ditemukan 3 bom aktif, yaitu berjeniskan bom pipa dan juga 1 senjata api berjeniskan revolver yang memang dikatakan sebagai daya ledak dari ketiga bom ini tidak begitu kuat ataupun low eksplosif. Dan memang kami sudah mendengar dari tadi bagaimana ledakan di sini memang tidak terlalu kuat. Dan dari keterangan kepolisian, memang dari ketiga teroris yang berhasil ditembak mati ini memiliki keterkaitan dengan aksi teror bom yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu yang kita kenal sebagai fenomena bom Ci, di mana tadi kita ketahui bahwa pada saat aksi bom di Bekasi tersebut, kepolisian berhasil menyelidiki bahwa sebenarnya aksi teror tersebut memiliki keterkaitan dengan ataupun berafiliasi dengan Bahru Naim yang saat ini kita ketahui sedang berada di Suriah. Dan diketahui juga bahwa Bahru Naim ini terlibat dalam sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia. Bahkan pada saat melakukan ataupun saat aksi bom di Bekasi kemarin, itu kepolisian mengatakan bahwa Bahru Naim ini berkomunikasi secara intensif dengan para calon pengantin dan beberapa orang rekrutannya di Indonesia melalui Telegram, yaitu untuk mengajari bagaimana cara merakit bom secara langsung. Dan juga dikatakan sebagai Bahru Naim ini memiliki peran penting juga untuk membiayai berbagai kegiatan dari aksi bom teror tersebut. Carlos. Kita ingin tahu tempat Friendly melaporkan saat ini dengan jarak tempat kemudian ditemukan bom, tepatnya ada di mana? Lalu informasi di sana, kapan ketiga terduga teroris akan dievakuasi dari lokasi ini? Ya, Carlos, saat ini saya sedang berada di sekitar radius 20 meter dari tempat kejadian perkara. Dan saat ini memang tim kepolisian sedang melakukan upaya evakuasi. Dan nanti rencananya setelah nanti bom berhasil dijinakkan, barulah nanti ketiga korban tadi, ketiga terduga teroris yang berhasil ditembak mati nanti akan dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan nanti akan dilakukan identifikasi amankan oleh kepolisian dalam keadaan hidup, yaitu Adam, dan nanti akan dicocokkan bagaimana proses aksi ini dapat terjadi. Dan saat ini memang di tempat saya melaporkan, saat ini banyak sekali masyarakat yang masih melihat dan juga bagaimana menyaksikan aksi penjinakan bom di sini. Dan mereka ingin mengetahui bagaimana secara langsung nanti bom dapat dijinakkan secara tuntas. Dan di sini juga kami lihat banyak sekali sudah dipasangi polis lain sehingga masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk mendekat ke TKP. Dan memang sejumlah pengamanan juga di sini diperketat. Kami melihat di sini ada 2 unit pemadam kebakaran dan juga ada anjing pelacak dan juga 100 personil kepolisian dengan senjata lengkap yang akan mengamankan jalannya penjinakan bom ini. Carlos. Friend, seperti apa kemudian warga
melihat penangkapan terduga teroris ini oleh Polri? Ya, memang berdasarkan pemantauan kami sejak tadi, respon dari masyarakat yang di sini saat mengetahui adanya informasi penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian memang sangat mengagetkan warga karena ketiga teroris yang berhasil ditembak mati tersebut juga sebenarnya tidak diketahui asal usulnya dan juga tidak warga di sini secara tidak dapat mengetahui ataupun tidak mengenal siapa ketiga teroris ini. Dan nanti kami akan mencoba kembali untuk mendapatkan informasi dari pemilik kontrakan dari ketiga teroris yang berhasil tembak mati tersebut untuk mendapatkan informasi terupdate. Carlos. Friendly, kita elaborasi lagi apa yang Anda sampaikan tadi bahwa pukul 16.55 adalah ledakan terakhir. Ini sudah berlangsung sejak pukul 11 tadi siang dan menurut Anda tadi adalah ledakan yang paling kuat pada 16.55, bahwa informasi sebelumnya hanya ada 3 bom. Sebenarnya ada berapa buah bom, kemudian sudah 8 kali proses peledakan itu sendiri terjadi, dan kapan kita bisa memastikan proses evakuasi terhadap bahan peledak yang ditemukan ini dapat berakhir? Ya, Carlos, memang tadi sama seperti yang diutarakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat melakukan kunjungannya ke sini. Memang saat ini ditemukan 3 bom aktif berjeniskan bom pipa, dan meskipun saat ini telah terdengar beberapa kali ledakan hingga ke 8 kalinya, ini memang tidak dimaksudkan ataupun tidak menandakan bahwa bom ini lebih dari 3, memang hanya 3 maksud kami, dan hal ini dilakukan disengaja untuk mendapatkan ataupun tidak menghindari adanya ledakan yang begitu kuat sehingga terpaksa untuk dilakukan ledakan-ledakan secara berulang kali untuk dapat dituntaskan. Dan memang kami belum dapat memastikan kapan ledakan ini akan selesai dan juga penjinakan bom akan selesai, karena memang berdasarkan keterangan dari kepolisian memang nanti akan memungkinkan akan terjadi beberapa ledakan-ledakan lainnya dan hingga aksi penjinakan bom ini tuntas. Saat ini dapat kami laporkan bahwa kondisi di rumah tempat kejadian perkara yang menjadi tempat kontrakan ketiga teroris yang tertembak mati tersebut masih dilakukan evakuasi, dan maksud kami masih dilakukan upaya penjinakan bom, sehingga nanti ketika bom telah berhasil dijinakkan secara total, barulah nanti ketiga teroris yang bernama OM, Ridwan, dan satu lagi akan dilarikan ke Rumah Sakit Keramat Jati. Carlos. Friendly, tetap di tempat Anda kemudian untuk merangkum informasi dari sana. Nanti kita akan kembali menghubungi Friendly Sagala, dan pemirsa, demikian laporan Friendly Sagala langsung dari Puri Serpong, Tangerang Selatan.